Assalamualaikum, halo semuanya, selamat menonton edisi perdana Dialogi Dialog Yakesma bersama saya, Sashi. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas atau ngobrol-ngobrol seputar kurban bareng manajer pemberdayaan Lasnas Yakesma. Di depan saya udah ada manajer pemberdayaan Lasnas Yakesma yang namanya udah nggak asing lagi pokoknya di Lasnas Yakesma. Kita langsung sambut aja ya. Assalamualaikum Mbak NW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sasi atas sambutannya. Sama-sama. Seneng banget sih mau ngomongin seputar kurban. Iya kan? Semangat ya. Semangat lah, semangat. Kita kan harus berbagi semangat, ya kan? Berbagi. Benar. Itu keren, ya semangat juga harus keren gitu. Aduh, mantap banget nih teman-teman. Nah, Mbak NW, hari ini kan kita bakalan ngobrolin seputar kurban nih. Betul. Apalagi kalau misalnya kita mau ngomonginnya seputar kurban di pelosok. Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kapan lagi kurban di pelosok. Oke, siap. Berkaitan dengan kurban di pelosok nih teman-teman, saya mau nanya nih, ada nggak sih cerita unik atau cerita paling menarik gitu selama 3 tahun terakhir yang Lasnas Yakesma lakukan selama ini gitu? Oke, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Sasi dan tim yang ada di belakang layar ya. Jadi senang banget bisa sharing ya. Ini pertama kali juga di Dialogi seperti namanya. Untuk 3 tahun ke belakang ya Kak, itu tuh jauh sih sebenarnya. Cuman yang aku ingat setahun 2 tahun gitu. Jadi kita ini kan punya beberapa cabang dan kantor layannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pastinya teman-teman di cabang dan layanan itu lebih banyak tuh Kak ceritanya gitu kan kalau di pelosok. Tapi yang saya ketahui mereka para relawan dan tentunya insan madani, kalau kita kan dibilangnya insan madani ya di Yakesma, itu tuh melakukan pendistribusian hewan kurban ke pelosok itu dengan sangat effort dan Masya Allah gitu semangatnya. Jadi ada yang harus mengarungi lautan, ada yang harus pergi ke pegunungan gitu dengan tentunya dengan keterbatasan. Nah kalau misalkan cerita heroik ya mungkin itu tadi ya harus berjam-jam mengarungi lautan dengan kapal yang mungkin bukan kayak kapal di Jakarta yang ferry yang gede gitu, tapi kayak sampan gitu, kapal nelayan, dan mereka harus menyeberangi lautan itu untuk menuju pulau yang terpencil gitu. Biasanya nih contohnya salah satunya ada di Mentawai gitu. Ada tuh donatur kami di pusat itu tuh minta, Mbak pokoknya harus kurban di Mentawai ya gitu, karena saya tahu banget nih Mentawai itu seperti apa gitu kan, karena Muslimnya sangat minoritas, kemudian butuh banget daging gitu kan. Kalau misalnya di Jakarta mah daging mah udah kayak apa ya murah gitu kan dan mudah didapatkan. Sedangkan kalau di daerah atau wilayah pelosok itu susah gitu. Bahkan hewan kurban itu adalah harapan mereka banget gitu. Kalau misalkan kemarin teman-teman lihat live Instagramnya Yakesma itu kan ada tuh bahkan yang komentar dari NTT gitu loh Kak. Kak, kita menunggu sekali kurban dari Yakesma kayak gitu. Kami mau merasakan juga kenikmatan daging-daging kurban itu gitu. Kalau misalkan di pelosok itu benar-benar sangat membutuhkan Kak gitu. Apalagi selain di pelosok negeri, kita juga penyaluran atau distribusi di wilayah yang memang pasca bencana gitu. Kalau dulu tuh kayak ada NTB ya, gempa NTB yang dahsyat gitu. Terus kemudian gempa Palu gitu di Donggala, Palu Donggala itu di Sulteng, Sulawesi Tengah. Itu juga kita penyaluran ke sana. Nah, sebenarnya banyak sekali gitu. Kalau misalkan nanti Dialogi juga mau ngajak podcast teman-teman yang di daerah, mungkin akan lebih terasa gitu semangatnya dan effortnya dalam menyalurkan atau distribusi hewan kurban ini gitu. Oke, baik. Nah, kendala selama proses distribusi ini
atau enggak kendala selama menentukan titik-titik wilayah distribusi kurban ini apa sih? Kendalanya itu karena semua masyarakat, terutama kaum muslim yang terdapat di pelosok itu juga semuanya ingin merasakan gitu loh Kak. Nah kendalanya akhirnya kami harus memprioritaskan yang wilayahnya itu sangat-sangat membutuhkan gitu. Sedangkan semua masyarakat pasti kan euforia kurban ini berasa banget gitu ya Kak. Bahkan kalau di Jakarta aja, kalau kita lihat di kayak Masjid Istiqlal gitu, banyak kan fakir miskin yang mengantri berjam-jam untuk mendapatkan daging gitu. Jadi meskipun di kota pun mereka juga mau gitu daging tersebut, dan pastinya kendalanya karena banyak yang dibantu maka kurbannya harus lebih banyak lagi gitu. Dan biar teman-teman atau masyarakat muslim yang memang jarang nih merasakan daging, baik daging kurban domba maupun sapi, itu bisa merasakan di hari raya Idul Adha gitu, dimana semuanya merasakan daging kurban itu. Seperti itu kendalanya, itu sih paling ke wilayah distribusinya harus lebih luas, berarti hewan kurbannya harus lebih banyak seperti itu. Dan kendala berikutnya adalah pastinya kayak kualitas hewannya juga kan harus sesuai sunnah ya, kayak harus sesuai umurnya, kemudian kalau bisa jantan gitu kan, dan lain sebagainya. Itu paling kendala-kendalanya Kak. Dan biasanya nih para mudohi itu berkurban di injury time nih gitu, di waktu-waktu dekat dengan Idul Adha gitu. Bahkan kemungkinan malam takbiran itu baru banyak tuh yang istilahnya yang berkurban gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman kan akhirnya agak kesulitan mencari hewan kurbannya cocok kayak gitu, hewan kurban yang sesuai seperti itu. Makanya kita ya dari Yakesma dari kemarin nih Kak, dari setelah Ramadan kan kita menawarkan ayo siapa yang mau berkurban gitu dari awal. Berarti emang udah kita tuh udah lumayan cukup getol ya. Betul. Untuk promoin kurban ini betul. Gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, fokus utama atau fokus banget kurban Lasnas Yakesma tahun ini tuh kemana aja sih wilayahnya? Kalau wilayah Indonesia timur ya Kak, wilayah timur gitu seperti NTB, NTT, kemudian ada Maluku, seperti Papua juga kita punya kan kantor cabang dan layanan di sana seperti itu. Jadi wilayah-wilayah timur yang memang masih sedikit gitu ya untuk kurban, atau masih menjadi minoritas muslimnya seperti itu. Jadi wilayah di Indonesia yang kita akan sasar adalah wilayah timur. Nah, sedangkan selain itu di tahun ini seperti 2 tahun berikut, di 2 tahun sebelumnya itu kita juga mengadakan kurban untuk Palestina, saudara-saudari kita di Palestina gitu kan Kak. Seperti yang kita ketahui, mereka sekarang lagi bingung gitu kan mau kemana, apalagi yang ada di Rafah gitu kan. Mereka harus mencari tempat yang aman gitu, dan kita berharap sekali gitu bahwa mereka juga bisa merasakan hewan kurban yang nanti kita akan distribusikan ke Palestina insyaallah. Oke. Masya Allah sekali ya, fokus kurban tahun ini buat Lasnas Yakesma itu wilayah-wilayahnya tahun ini aja yang seperti itu, atau tahun lalu juga ada perbedaan nggak? Tahun lalu juga seperti itu, fokusnya di wilayah timur, terus kemudian pesisir ya. Wilayah pesisir kan ya sangat membutuhkan gitu ya, karena jauh dan mungkin masuk ke garis kemiskinan gitu kan biasanya, atau wilayah-wilayah yang termasuk dalam 3T, terluar, terdalam, sama tertinggal. Seperti itu yang memang itu menjadi fokus teman-teman baik di pusat, di Yakesma pusat maupun di cabang dan kantor layanan. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mudohi yang berkurban via Yakesma dan mengambil promo early bird yang kemarin itu, nah itu akan disalurkan rata-rata di wilayah timur gitu. Karena karena pertama karena kebutuhan masyarakatnya tinggi gitu, yang kedua memang mereka sangat berharap seperti itu. Kalau misalkan bisa lihat aja sendiri kalau di media sosial Yakesma tuh komentar para teman-teman kita yang ada di wilayah timur mau banget gitu merasakan daging hewan kurban yang didistribusikan oleh Yakesma kayak gitu. Aduh, semoga kita bisa menyalurkannya secara amin ya merata Allah, ya. amin ya Allah. Tapi kalau misalnya pekurban nih pengen disalurin ke daerah pilihannya sendiri, itu memungkinkan nggak sih di Yakesma?
Insya Allah memungkinkan. Pertama karena tadi ya Yakesma tersebar di seluruh Indonesia dan ada kantor cabang dan layanan. Kemarin juga sudah beberapa donatur menanyakan, Mbak bisa nggak kalau misalkan kami menyalurkan di Cianjur, karena kan kemarin Cianjur kena gempa ya kak ya, wilayah gempa, wilayah bencana. Misalnya saudaranya ada di sana, insya Allah kita akan usahakan untuk disalurkan di wilayah rekomendasi para donatur. Tapi mohon maaf itu hanya untuk kurban yang reguler seperti itu. Oke, berarti early bird nggak bisa Betul, milih ya? betul, early bird nggak bisa milih, itu kami yang petakan gitu peta distribusinya agar pertama harganya masuk gitu kan, karena ini harga promo. Insya Allah di awal-awal juga kami mengusahakan hewan kurbannya itu juga tepat gitu, tepat sesuai sunnahnya kayak gitu. Jadi hanya bisa untuk reguler seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya mau di wilayah timur, kemudian mau distribusinya sesuai rekomendasi, kurbannya 2. Ya, betul. EB iya, reguler iya. Betul. Jadi semuanya dapat gitu ya sahabat ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kan Mbak Eno udah lama nih ya di Yakesma, kira-kira nih permintaan yang paling banyak donatur tuh atau pekurban itu ke daerah mana sih? Oke, kalau misalkan tahun kemarin ya, yang saya ingat aja nih, kalau tahun kemarin itu memang rata-rata tentunya di wilayah luar Jawa gitu. Pasti mereka nggak apa-apa gitu kalau misalnya di NTB, NTT. Oh, satu lagi saya terlupa, maaf. Jadi selain Palestina, kami juga akan menyalurkan di wilayah-wilayah Muslim minoritas tapi di luar negeri seperti di Rohingya sama Somalia. Kalau tahun lalu kita menyalurkan tuh di Rohingya, kan mereka itu berada di kamp pengungsian Cox's Bazar ya, dan mereka memang kondisinya ada di kemah-kemah gitu, wilayah kemah-kemah. Terus habis itu kita salurkan di sana gitu. Ada banyak yang disalurkan hewan kurban di sana seperti itu di tahun lalu. Dan rata-rata donatur bersedia gitu, karena ya itu ya, kalau misalnya di Indonesia mungkin para mudohi berpikir kayak oh sudah banyak kayak gitu kan yang berkurban, dan itu masya Allah banget sih menurut aku ya. Ketika kita berkurban, pertama kita nggak ngelihat hewan kurbannya itu disembelih, nggak dilihat secara langsung gitu, meskipun nanti akan pastinya dilaporkan dong sama Yakesma gitu ketika mau penyembelihan. Tapi daging kurbannya mudohi nggak menerima, padahal kan bisa aja dong mudohi mendapatkan haknya gitu. Tapi masya Allah ketika jauh di luar Jawa, di pelosok tentunya, terus habis itu di Palestina atau di Rohingya atau di Somalia, mereka nggak melihat itu, masya Allah keikhlasannya diuji gitu ya. Maksudnya insya Allah keikhlasannya jauh lebih, wah masya Allah banget deh gitu kan. Biasanya kan orang mau, oh aku minta dong jatah aku buat kurban seperti ini, meskipun itu dibolehkan aja kayak gitu kan. Oke. Nah, khusus untuk tahun ini nih, Yakesma sendiri, khususnya di pusat ya, Yakesma sendiri ini ada nggak sih kayak ngeplotting wilayah, oh ini nih banyakin dikit nih kurbannya, oh kalau yang ini sedikit juga nggak apa-apa nih, atau sama rata atau kayak gimana? Oh, kalau misalnya itu pertama berdasarkan kuota atau stok kurban atau hewan kurbannya yang ada gitu. Seperti yang tadi aku sampaikan ya Kak di awal, kalau misalkan para mudohi itu di injury time, nah kami agak kesulitan untuk mencari yang sesuai gitu harganya. Tapi kalau reguler insya Allah akan selalu ada ya kuotanya gitu. Jadi terutama yang early bird itu, karena ini masih ada nih waktu untuk promonya, ayo segera di booking lah gitu. Dan pastinya banyak penawaran-penawaran menarik gitu dari teman-teman Yakesma, terutama di CRM-nya gitu. Jadi ayo segera berkurban gitu. Nggak ada sih untuk porsi per wilayahnya yang banyak, yang sedikit gitu. Yang kami prioritaskan pastinya teman-teman cabang dan kantor layanan juga membuka peluang gitu ya untuk berkurban di masing-masing cabang atau kantor layanan. Insya Allah itu juga sesuai sama porsinya, sama stoknya gitu. Dan kemudian ya itu tadi ya, hewan yang memang memenuhi syarat untuk dipotong gitu. Iya betul. Kalau misalnya ada yang lebih banyak sedikit atau yang enggak sedikit, kayaknya kita tidak merasa pemerataan distribusi begitu ya. Betul. Nah,
Jadi memang kita fokusnya itu luar biasa banget ya, fokus distribusinya itu ya. Ada Palestina teman-teman, ada juga Rohingya, kemudian ada juga di Somalia. Dan saya rasa nggak semua Lasnas begitu ya, itu bisa untuk menyalurkan sampai ke luar negeri, apalagi ke daerah-daerah yang memiliki krisis pangan yang sudah lama Tidak terjadi ya, dan merasakan, ya. tidak merasakan kenikmatannya Betul. daging gitu kan. Walaupun memang ada juga wilayah-wilayah yang banyak bantuan tapi mungkin tidak menyeluruh begitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Mbak NW. Siap. Coba dong kasih closing statement supaya orang-orang nih atau masyarakat luas itu yakin bisa atau meyakinkan mereka kalau kita harus kurban di Yakesma, karena Yakesma itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia dan insya Allah amanah. Insya Allah, amin. Ya, ini closing statement nih Kak, langsung. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kita bisa ngobrol gitu. Mungkin semoga ada manfaatnya gitu ya di dalam podcast kita kali ini. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kurban di Yakesma gitu. Pertama, karena tadi ya kami memiliki cabang dan kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Insya Allah distribusi kurbannya pun itu akan merata gitu, dan teman-teman yang jarang merasakan hewan kurban gitu ya, itu akan mendapatkan hewan kurban gitu, akan merasakan hewan kurban. Kemudian yang kedua, insya Allah untuk laporannya H-1 tadi ya, H-1 pemotongan insya Allah akan kabarkan gitu. Jadi nanti para mudohi baru bisa menggunting kuku atau mencukur rambut seperti itu, insya Allah. Nah terus setelah itu, setelah pemotongan kami akan melaporkan bahwa hewan kurban tersebut telah dipotong. Jadi untuk laporan awal kami akan kirimkan laporan berupa foto sebelum disembeli, saat disembeli, dan saat didistribusikan gitu. Nah setelah itu maksimal banget 3 minggu sampai 1 bulan gitu untuk laporan keseluruhannya gitu. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa untuk berkurban secara komunitas gitu. Jadi Kak, kalau misalkan kurbannya secara komunitas, nanti misalnya 1 sapi atau 2 atau 3 atau 4 itu ada penawaran yang khusus gitu, yaitu nanti akan dibuatkan video dan foto seperti itu. Dan insya Allah kami sudah menjalankan program kurban ini selama bertahun-tahun gitu. Bapak Ibu bisa cek di website kami dan Instagram kami untuk laporan kurban yang telah kami laksanakan di tahun-tahun kemarin. Insya Allah apa-apa yang berawal dari niat baik itu akan sampai ke hal-hal baik juga, dan kita berharap kurban kita tepat sasaran, kemudian sesuai syariah, dan tentunya Allah terima ibadah kurban kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, menarik banget, dan jangankan orang lain, saya aja merasa terpanggil gitu Ayo, Kak. untuk mau kurban lagi di Yakesma, karena saya udah di rumah. Mungkin insya Allah nanti juga saya akan kurban di Yakesma dengan harga khusus pastinya ya. Mau kan harga khusus? Yeah, stay tune. Iya, baik. Nah, sahabat, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru saya sama manajer pemberdayaan Lasnas Yakesma, Mbak Nur Wikoya, dan kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar kurban lainnya di episode yang akan datang, tentunya masih di Dialog Yakesma. Jadi teman-teman pastiin untuk terus tonton semua video di channel YouTube-nya Yakesma, karena pasti akan ada video-video baru yang lebih menarik, dan jangan lupa untuk tungguin Dialogi Yakesma. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.